Terima kasih untuk panitia dan terima kasih untuk Gembala Jemaat dan Majelis GKT 3 tempat ini yang sudah menerima kami mempersiapkan seluruh fasilitas persiapan yang ada. Secara pribadi atas nama lembaga yang ada, sangat kami harapkan bahwa dialog pada sore dan malam ini benar-benar hanya dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus Tuhan saja. Sehingga tidak ada di antara kita yang merasakan aku lebih benar, sana yang salah. Semua kembali kepada Alkitab firman Tuhan. Back to the Bible. Itu saja. Bapak Ibu Saudara, nama saya Michael Sony. Sebenarnya saya lebih senang untuk di belakang layar karena saya lebih baik jadi kaki dan tangan untuk menyelenggarakan keindahan pertemuan ini. Jadi saya mengucapkan dulu sebelumnya Shalom. Ini kok shalomnya kok lemes sekali. Ini apa gara-gara hujan? Bisa ngomong sekali lagi Shalom? Saya senang sekali. Pertama kali izinkan saya memberikan penghormatan untuk para pemimpin yang ada. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Semua pemimpin dan para majelis dan pimpinan jemaat di tempat ini. Pertama kali ketika ada kontroversial, saya ini seorang pemimpin, saya ini orang media, saudara. Jadi di media itu ada namanya, Bapak Ibu sudah lihat mata Najwa dan lain sebagainya, sudah pasti kan ya. Nah, keindahan dialog itu, kita biasanya berbeda itu kita selalu berbicara di belakang. Kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, menanyakan apa keperbedaannya. Walaupun nanti buntut-buntutnya adalah kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya, tetapi keindahannya adalah kalau kita bertemu dan masing-masing mengeluarkan bukti, mengeluarkan pahamnya dengan latar belakang yang masing-masing miliki, itu indah. Nah, tentunya keindahan itu jadi salah satu warna bagi kekristenan. Saya tidak panjang lebar, Bapak Ibu yang sudah mendengar program saya di Radio Sola Gracia, saya menggawangi sebuah program judulnya 100% terbukti dengan mengatakan siapa bilang sulit. Nah, dari situlah berasal program-program mempertanyakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di kekristenan. Malam ini, sore ini kita akan melihat keindahan sebuah dialog. Kita akan melihat keindahan sebuah pandangan teologis. Kita akan melihat sebuah pandangan ilmiah. Dan kita bisa pertemukan dengan dialog moksa dan maksa. Moksa, mengapa orang Kristen sembahala bertemu dengan maksa? Beberapa orang sentil kuping saya, kenapa buat maksa? Maksa itu singkatan, mengapa alergi Kristiani sebut Allah? Nah, jadi malam ini, sore ini dan malam ini, ayo ya, kita akan kenyang dengan pemahaman-pemahaman baru. Jadi kalau ada di samping yang belum kenal, pasti banyak yang belum kenal, ulurkan tangan. Ya, boleh nggak saya kenal Bapak Ibu Saudara? Karena kita keluarga, yang Arema di tempat ini duluan. Ya, ayo yang Arema duluan, shake hand dengan satu dengan yang lain. Tidak panjang lebar, saya serahkan kembali kepada panitia. Saya katakan selamat untuk berdialog dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Michael Sony. Ya, satu hal yang kita garis bawahi bahwa belum tentu kesepakatan itu harus sama Bapak Ibu. Jadi mungkin kita sepakat untuk tidak sepakat juga tidak menjadi masalah. Asalkan kita tetap satu dalam tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu semuanya. Oke, tidak saya perpanjang. Acara ini sudah kita ketahui sama-sama merupakan sebuah diskusi ilmiah dan diskusi yang alkitabiah mengenai benarkah mempergunakan kata Allah itu berakibat tidak masuk surga dan terkutuk, atau bolehkah orang Kristen menyebut kata Allah. Nanti Bapak Ibu bisa gali semuanya dari kedua pembicara yang luar biasa ini. Oleh karena itu saya perkenalkan lebih dulu pembicara-pembicara yang pada saat ini hadir di tempat ini Bapak Ibu. Yang pertama kali saya perkenalkan dulu dari tim Moksa. Ya, ada Bapak Stephen G. MTH, mohon bisa bangkit berdiri sebentar biar kita semuanya bisa melihat Pak. Ya, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya. Masih dari tim Moksa, saya perkenalkan juga Bapak Jack Wayong MTH. Kita beri aplaus untuk Bapak Jack Wayong. Ya, beliau berdua ini
di Gereja Kristen Holistik di Jakarta Bapak Ibu, dari jauh-jauh dari Jakarta. Sedangkan dari tim Maksa dari Malang dan dari Surabaya ya Pak ya. Kami perkenalkan lebih dulu Ibu Joy Anggra ini. Kita beri aplaus untuk Bu Joy Anggra ini. Beliau adalah aktivis apologet. Dia berada di pergerakan Youth Movement yang dinamakan Nine dan Siaga 1 di Malang. Kemudian pembicara kedua dari tim Maksa adalah Bapak Victoria Apelo. Mohon bisa bangkit berdiri Pak Victoria Apelo. Ya. Oke, beliau ini adalah aktivis apologet dari Paguyuban Amin Surabaya. Nah, Bapak Ibu, pada acara yang berbahagia pada sore hari ini nanti kita akan melihat acara ini kita bagi menjadi beberapa sesi. Oleh karena itu nanti bisa Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan akan diatur oleh sesi-sesi tersebut. Jadi pada saat pembicara-pembicara atau panelis-panelis lagi menyampaikan sesuatu jangan angkat tangan dulu Bapak Ibu ya. Masing-masing tim akan diberikan waktu yang cukup untuk mempresentasikan. Kemudian babak kedua nanti masing-masing tim akan saling memberikan pertanyaan. Dan babak ketiga adalah tim-tim ini harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang hadir pada saat ini. Oke, kita mulai. Kita mohon kepada yang pertama dari tim Moksa untuk memberikan presentasinya selama 40 menit. Kita mulai dengan kalau jam di tangan saya ini jam 5 lebih 20 menit. Ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Bapak-bapak di sini. Silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali bila bisa bersama-sama pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi sudah banyak hal yang dibicarakan baik memimpin atau yang menggelar acara ini atau juga moderator, maka saya akan langsung saja. Sebelumnya saya memperkenalkan bahwa gereja kami termasuk gereja Injili Reformatoris. Kami termasuk di bawah gereja PGI. Bulan lalu saya sebagai bishop, ya, kita para ketua sinode berkumpul bersama dengan Kementerian Agama di Bandung membahas tentang nasib gereja di Indonesia. Apakah kita di bawah ormas atau tetap gereja, dan kedua apakah masih boleh sinode baru masuk atau tidak. Jadi pertemuan saya dengan Bishop GKO, GBI, Pentakosta, Betani, GPIB, HKBP pun bishopnya datang. Jadi kami tidak asing satu dengan yang lain. Jadi ketika saya hadir di tempat ini Bapak Ibu, saya sudah ngomong sama Pak Michael bahwa ini bukan bicara siapa kalah, siapa menang. Amin. Ini bukan ring tinju. Tapi ini kita datang untuk membahas suatu isu yang tidak bisa kita anggap begitu lewat saja. Karena isu ini menyangkut materi teologis, historis, dan juga praktikal dalam kekristenan kita. Saudara-saudara, saya sendiri sudah membicarakan hal ini di beberapa tempat supaya saudara tahu bahwa ini bukan pertemuan saya pertama di Malang, tapi saya sudah melakukan ini sama materinya di Sydney, di Medan, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Asahan, Makassar, Danau Toba, Nias, Bandung, Kalimantan, Kutai, Toraja, Manado, dan ini semua hadir juga banyak sekali alumni. Ada yang tadi berkata gelar doktor, master, alumni STII, alumni dari STT juga bertatap muka dengan saya. Nah, hari ini saya merasa terhormat sekali bisa bertatap muka dengan pembicara dari tim Maksa. Ya, ini adalah satu pertemuan yang sangat penting. Jadi ini kira-kira jadwalnya, ya. Jadwal kami sebentar. Mungkin agak ya, ini jadwal-jadwal yang ada. Jadi membuktikan bahwa
ini bukan suatu tanggapan yang reaktif atau yang euforia, tapi ini suatu tanggapan yang reguler dari pertemuan-pertemuan yang ada, ya. Jadi saudara bisa lihat, barusan juga saya bertemu dengan Pembimas Lampung membicarakan hal ini juga. Direncanakan nanti seluruh guru-guru sekolah, baik SD sampai SMU Lampung Kristen, diharapkan berkumpul untuk saya membicarakan hal ini. Ya, yuk kita bicara bersama-sama. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memulai dengan yang tadi, sebenarnya kenapa ya orang Kristen itu sebut Allah. Tentu begitu banyak sekali dalilnya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Tapi paling tidak nanti saya perlihatkan pada saudara beberapa hal ya kenapa itu terjadi, lalu apakah itu boleh atau tidak kita Kristen itu menyebut atau memuji atau menyembah Allah. Baik saudara-saudara, kita akan lihat dulu ya. Saya tidak langsung masuk kepada data saya. Dengan sebegitu banyaknya, saya ambil singkat-singkat saja. Kontroversi sebenarnya berlangsung adalah Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Afinu sebashamayim yitkadas semeka. 我们在天上地府 Bapa kami. Artinya apa? Bukan Bapak lu, bukan Bapak gua, bukan Bapak dia, tapi Bapak kita bersama. Nah Bapak itu harusnya sama. Di gereja Anda manapun juga harus sama. Karena itu ajaran dari Kristus, Bapa kami. Tapi ternyata dalam prakteknya kita lihat ada sesuatu yang tidak sama. Contoh simpelnya saja, doa. Ada sebagian hamba Tuhan ketika mengambil mic langsung berdoa, Allah Bapa di dalam surga, Allah Bapa di dalam surga. Tapi ada sebagian hamba Tuhan mengatakan Bapa Yahweh di dalam surga. Di telinga saja sudah berbeda. Allah dan Yahweh. Sedangkan tadi harusnya Bapa kita sama. Kenapa sampai muncul nama Allah? Nanti saya akan perlihatkan pada saudara. Paling tidak, mari kita lihat satu persatu secara cepat. Nama Yahweh. Apakah ada? Jelas ada, saudara. Tertulis di dalam kitab Tanakh. Kalau saudara memiliki buku Basic Theology Profesor Cyrus Sayre, jika saudara pertama kali masuk sekolah Alkitab dan masuk kepada teologi proper, maka Anda akan menemukan satu buku yang jadi acuan kita, yaitu Profesor Cyrus Sayre. Nah di dalam bukunya beliau mengatakan nama ini adalah paling sering dipakai. Bahkan dia menyebutkan lebih kurang 500 kali lebih. Ketika saya ke BPK Gunung Mulia, saya temukan kamus Rowling, ditulis malah Yahweh hampir lebih kurang 6.000 kali. Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini pun nama Yahweh itu ditulis, sekalipun ditulis dengan term Yehova. Nah, jika kita lihat apa yang mereka katakan, tentu berdasarkan apa yang mereka temukan di dalam kitab suci, saudara-saudara. Di dalam kita mempelajari sistematika teologi. Apakah Anda mengambil S1, S2, atau beliau yang sudah S3 ini? Ya Pak, oke. Ya. Saudara akan melihat bahwa, ya, saudara akan melihat ada 3 term yang besar, ya, yang ditulis. Pertama adalah Elohim, kedua akan tertulis Adonai. Dan ketiga akan tertulis Yahweh.
Yod He, Wo He. Ini 3. Nah, jika kita mencek data dari kitab tanah ini saudara-saudara, maka Elohim ini, term ini muncul lebih kurang 4.000-an kali. Sedangkan Adonai itu muncul baik kepada dengan manusia secara horizontal maupun dalam connect kepada yang vertikal, yang transcendental itu lebih kurang 1.000 kali lebih. Jika saudara melihat Alkitab. Tapi justru term Yahweh hampir 7.000 kali. Hebat sekali. Saudara boleh cari istilah apapun di dalam Alkitab. Mau istilah malaikat, Satan, jalan, nama dewa, apapun namanya. Tidak ada yang bisa menandingi jumlah dari nama Yahweh yang tertuliskan. Ya, itu. Saudara-saudara, mari kita lihat ya, contoh terjemahan kitab suci begitu banyak. Permisi sebentar, mungkin saya harus cas dulu ya, supaya mungkin perlu bantuan ini. Mudah-mudahan ya. Saudara lihat bahasa Tagalog misalnya. Saudara akan lihat di sini ada kata Yahweh muncul. Saudara lihat, ya kan? Bahasa Urdu sama, banyak saudara-saudara. Ya, bahasa Batak Karo ada. Ya, saudara lihat Yahweh muncul. Ini justru terbitan dari Lai loh Bapak Ibu. Ini Alkitab keluaran dari lembaga Alkitab loh. Sekali lagi ini Alkitab yang saya kutip dari Lai. Ya, nama ini ada. Kemudian Batak Toba, ya kan? Saudara lihat ada Yahova. Ya, saudara lihat di situ. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa ini ada nih ya, dikatakan pangeran, walaupun di sini ada tulisan pangeran Yehowa. Itu ada. Nah, bahasa Mandarin, Mandarin. Nah, saudara yang pembaca Mandarin tahu tertulis di sini apa? Sebentar. Yaitu sebentar. Wah, ya. 我是耶和华，就是我的名。我是耶和华，就是我的名。Aku ini Yahweh, itu namaku. Jadi mama saya ini gereja Tionghoa, saudara. Itu tahu. Kalau Pak Stephen Tong baca Alkitab di Perjanjian Lama, dia pasti baca Yehowa. Tidak bisa tidak kalau Anda pembaca Mandarin. Ya, saya tunjukin lagi misalnya. Ya, kita coba cek misalnya Mazmur 23. Ya, Mazmur 23. Kita lihat ayat 1. Ya, kita coba lihat di terjemahan Mandarin, tapi saya paralelin aja. Saudara akan ketemu di sini, ya. Nanti di Ibraninya nanti saya membacakan kepada saudara, ya. Kita lihat di King James, tapi dia memberikan kode untuk kita cek Lord ini apa. KLAST 3 langsung literal menuliskan Yahweh. Tapi kalau lain langsung dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tapi kalau Mandarin jelas lagi, Yehowa是我的牧者，我必不致匮乏。Yehowa是我的牧者， itu jelas sekali. Mama saya suka menyanyikan Yehowa adalah gembalaku. Jadi yang membantah bahwa nama Yahweh tidak ada,